Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue mau kasih rekomendasi nih. Mumpung THR baru aja cair nih, gue mau ngerekomendasin kalian buat yang lagi cari-cari handphone, yang lagi udah incer handphone pilihan kalian. Siapa tahu video ini menarik ya buat kalian tonton dan jadi referensi kalian juga. Di sini gue mau rekomendasiin handphone di harga 1 sampai 5 jutaan. Karena handphone harga segitu ya memang konsumsi publik warga Indonesia banget, handphone 1 sampai 5 jutaan itu. Kalau udah 6 7 jutaan sampai 10 juta, lebih dari 10 juta itu udah nilai plus. Itu mungkin udah orang-orang yang udah berduit ya. Tapi kalau mayoritas bangsa Indonesia tuh di 1 sampai 5 jutaan. Oke. Langsung aja di rekomendasi handphone di harga 1 jutaan. Menurut gue ada dua sih pilihannya, karena di harga 1 jutaan tuh tahun ini belum ada bener-bener yang banyak yang ngeluarin gitu di harga 1 jutaan. Ada dua, pilihannya itu ada Xiaomi Redmi 10C dan Realme Narzo 50A Prime. Nah, di sini gue sangat rekomendasiin yang Realme Narzo 50A Prime. Kenapa? Karena harganya itu lebih murah sedikit dari si Redmi 10C. Nah, untuk prosesor yang digunakan juga kalau untuk yang Realme Narzo 50A Prime dia pakai prosesor dari Unisoc Tiger T612 dengan 12 nanometer. Untuk yang Redmi 10C itu dia dikasih prosesor Qualcomm Snapdragon 680. Nah, sebenarnya kalau dari chipset sendiri sih lebih better yang Snapdragon 680 ya, punyanya si Redmi 10C. Tapi kalau untuk kualitas kamera, si Realme Narzo 50A Prime ini agak sedikit menang, agak sedikit unggul sedikit nih, karena dia punya 3 buah lensa wide, makro, dan depth sensornya. Sementara kalau yang Redmi 10C itu hanya punya yang lensa wide sama depth sensor aja. Kamera depannya juga lebih tinggi sedikit dari si Realme Narzo 50A Prime. Dia di 8 megapiksel, kalau yang Redmi 10C di 5 megapiksel. Selebihnya itu juga sama persis untuk spesifikasinya. Tapi di sini kenapa gue masih pilih yang Realme Narzo 50A Prime itu dikarenakan dia harganya lebih murah 200 sampai 300 ribu, dan untuk desainnya itu gue suka karena desainnya sudah mengusung desain-desain yang kekinian, handphone kotak. Nah, kalau kalian mau merasakan experience handphone kotak zaman sekarang, pilih aja Realme Narzo 50A Prime. Itu udah cakep di harga 1 jutaan. Lanjut di harga 2 jutaan. Di sini ada nominasinya ada 3 nih. Ada Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Poco M4 Pro, dan Samsung A13. Ketiga handphone ini sebenarnya mereka saling bersaing banget sih, punya keunggulan satu sama yang lain. Tapi di harga 2 jutaan ini gue lebih prefer atau better yang Poco M4 Pro. Kenapa? Nah, karena di sini untuk chipsetnya sendiri kalian tahu di situ Poco M4 Pro dibenamkan chipset MediaTek Helio G96. Untuk keunggulan benchmark juga lebih tinggi sedikit dari 3 kompetitor lainnya. Si Xiaomi Redmi Note 11 itu dia pakai prosesor 680, yang which is di harga 1 jutaan dia juga punya, yaitu di Xiaomi 10C yang tadi kita bahas di harga 1 jutaan ya. Terus Samsung A13 sebenarnya juga ini gue rekomendasiin sih. Tapi kalau kalian fanboynya banget Samsung ya bisa sih sebenarnya pilih yang Samsung A13 ini. Karena seri A itu kan lebih diunggulkan untuk yang desain yang kekinian. Desainnya bagus sih kalau untuk Samsung A13, tapi gue lebih demen desain-desain yang anti mainstream kayak Poco M4 Pro. Di situ dia juga udah SoC-nya lebih tinggi dibanding kompetitor lainnya. Dia udah menggunakan MediaTek Helio G96. Untuk kameranya juga dia di Poco M4 Pro itu hasilnya kualitasnya tuh cakep. Gue udah uji, gue udah punya review di channel gue. Dan untuk perekaman videonya itu stabil parah, baik kamera belakang ataupun kamera depan. Sayangnya dia hanya bisa merekam di 1080p 30 fps. Tapi nggak masalah, yang penting hasilnya tuh detailnya dapat dan juga kestabilannya tuh udah oke punya. Jadi harga 2 jutaan, rekomendasi gue adalah Poco M4 Pro. Lanjut di harga 3 jutaan. Nominasinya itu ada Realme 9, kedua itu ada Redmi Note
11 Pro, dan yang ketiga ada Infinix Zero 5G. Pasti kalian udah tahu sih, ketebak sih sebenarnya yang harga 3 jutaan itu rekomendasinya itu adalah si Infinix Zero 5G. Nah, karena di harga 3 jutaan itu dia sudah bisa jaringannya 5G. Prosesornya juga bagus, Dimensity 900 punya. Beda sama Xiaomi Redmi 11 Pro, itu dia pakai prosesor MediaTek Helio G96 yang which is di Poco M4 Pro dijual harga 2 jutaan, itu kalian udah bisa dapat prosesor MediaTek Helio G96. Sedangkan untuk Realme 9 itu sebenarnya juga bagus. Ada hal yang diunggulkan juga sih dari Realme 9, yaitu fotonya juga terlihat cakep kok. Tapi sayang SoC yang digunakan itu Qualcomm Snapdragon 680 yang which is itu dipakai di harga 2 jutaan juga, dipakai sama Redmi Note 11. Sebenarnya sih si Infinix Zero 5G sih udah terbaik sih. Tapi menurut gua handphone harga 3 jutaan masih ada handphone tahun kemarin yang lebih playable, yang lebih menarik, yang lebih up kalau dari segi spesifikasinya. Contoh aja Poco X3 Pro. Nah, di situ harga 3 jutaan, 3,5 jutaan kalian udah bisa merasakan experience main game itu yang udah cakep punya. Jadi kalau untuk yang tahun ini, rekomendasi gue di Infinix Zero 5G karena dia udah menawarkan fitur 5G-nya dan juga prosesor terbaru Dimensity 900. Kameranya juga udah cakep bening cuy. Oke, jadi Infinix yang di harga 3 jutaan. Lanjut ke harga 4 jutaan. Sebenarnya harga 4 jutaan ini sih harga-harga handphone nanggung sih. Tapi pilihannya sih juga ada. Di 4 jutaan itu nominasinya dia ada Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, lalu ada Samsung Galaxy A33, dan satu lagi ada Poco X3 GT. Kenapa gue masukin Poco X3 GT? Dan yang menang memang Poco X3 GT. Karena handphone tahun lalu Poco X3 GT itu yang masih menawarkan spesifikasi yang unggul lah. Dia udah bisa jaringan 5G, ngecasnya udah 66 watt. Kurang apa lagi coba? Layarnya bagus walaupun IPS, tapi IPS-nya tuh beda. Kelihatan ngegonjreng warnanya. Beningnya juga dapat. Nah, kameranya juga bagus dari Poco X3 GT. Sebenarnya yang Redmi Note 11 Pro 5G juga bagus untuk desainnya. Kekinian banget, tahun-tahun ini banget desain dari Redmi Note 11 Pro 5G. Dia udah bisa 5G juga, tapi sayang kalau untuk SoC masih bisa ditelen sama si Poco X3 GT. Begitu juga untuk si Samsung Galaxy A33. Itu juga udah cakep juga sih sebenarnya, karena dia juga bisa ada fitur IP67-nya juga, bisa nyelam dalam air, dan juga SoC yang digunakan itu menurut gue juga cakep juga sih. SoC keluaran Exynos yang terbaru sih, yang udah bisa mendukung jaringan 5G juga. Tapi kalau kita adu speed itu tetap masih gue bisa pilih si Poco X3 GT. Dia Dimensity 1100-nya itu udah cakep banget, nggak ada obat pokoknya. Kalau di harga 4 jutaan kalian wajib pilih Poco X3 GT. Kecuali kalau kalian balik lagi ya, yang gue bilang tadi, kalau kalian punya fanboy tertentu, kayak kalian pecinta Samsung, kalian harus beli handphone Samsung, ya rekomendasi gue di Samsung A33 yang paling terbaik. Kalau kalian ada Realme, ya Realme GT Master Edition yang menurut gue yang terbaik di harga 4 jutaan. Tapi kalau rekomendasi keseluruhan di harga 4 jutaan, gue lebih pilih si Poco X3 GT. Dan yang terakhir di harga 5 jutaan nih, rekomendasi nominasinya sih sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih di harga 5 jutaan itu. Nah, gue juga masih masukin yang poin tahun kemarin untuk di rekomendasi gue harga 5 jutaan buat THR tahun 2022 ini. Yang pertama adalah Poco F3, yang kedua Samsung Galaxy A53 5G yang terbaru, dan yang ketiga adalah Samsung Galaxy A52s 5G juga yang tahun kemarin rilis. Pilihannya adalah Samsung Galaxy A52s 5G. Kenapa nggak Poco F3? Ya, balik lagi sih. Sebenarnya handphone Poco F3 juga recommended banget sih, karena chipsetnya yang digunakan itu cakep banget. Snapdragon 870 udah nggak ada obat di harga 5 jutaan. Tapi kenapa gue pilihnya Samsung Galaxy A52s? Karena dia menyajikan untuk user experience yang unggul lah ketimbang dari Xiaomi. Pasti kalian udah pada tahu lah UI-nya Xiaomi itu kayak gimana. Beda sama UI handphone brand yang udah berkelas gitu. Contohnya One UI di Samsung Galaxy A52s ini udah yang terbaik. Prosesornya yang dipakai Snapdragon 778 5G. Prosesor seri mid-range yang terbaik menurut gua. Belum ada yang bisa ngegoyangin dari Snapdragon 778, termasuk yang Samsung tahun ini rilis di Samsung Galaxy A53. Dia pakai prosesor Exynos buatannya sendiri, tapi masih bisa belum menggoyang si Snapdragon 788. Udah terbukti kok, banyak reviewer yang merekomendasikan
seri mid-range terbaik itu dipakai sama Snapdragon 778 5G. Jadi rekomendasi gue ya Samsung Galaxy A52s. Dia juga udah ada fitur IP67-nya, jadi kalian bisa selemin itu handphonenya ke dalam air, ditambah kameranya juga udah ada OIS-nya, Optical Image Stabilization, dan itu bisa kalian moto atau sekedar video itu udah cakep, nggak kelihatan shaky-shaky gitu. Oke, jadi itu dia 5 rekomendasi handphone yang bisa kalian beli atau bisa kalian pikir-pikir lagi buat THR di tahun 2022 ini. Oke, siapa nih yang udah dapat THR boleh like video gue ini. Kalau yang belum dapat THR juga sampai saat ini video ini dirilis, kalian boleh komentar di video gue kali ini. Oke, ya udah segini dulu aja video yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.